Salam jumpa, salam sehat untuk kita semua. Kita bersyukur diberi tubuh yang sehat. Itu semua anugerah Tuhan. Tubuh kita sehat karena seluruh sistem dalam tubuh kita berfungsi dengan baik. Sistem dalam tubuh kita tersusun atas organ-organ. Organ adalah alat-alat tubuh kita. Hari ini kita akan belajar materi IPA kelas 7, kompetensi dasar 3.6, yaitu mengidentifikasi sistem organisasi kehidupan mulai dari tingkat sel sampai organisme dan komposisi utama penyusun sel. Juga kompetensi dasar 4.6, yaitu membuat model struktur sel tumbuhan atau hewan. Di dalam tubuh kita terdapat beberapa sistem yang saling berhubungan satu sama lain. Sistem-sistem ini adalah 1. Sistem rangka, 2. Sistem otot. Otot ya, ini otot. Ketiga, sistem pencernaan. Keempat, sistem pernapasan. Ada paru-paru, dan paru-paru kalau penampangnya kita sayat, terutama bagian gelembung paru-paru akan terlihat seperti ini. Yang kelima, sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah. Ini yang di tengah adalah jantung, yang di sebelah kanan saya paru-paru kanan, paru-paru kiri. Yang keenam adalah sistem pengeluaran. Sistem pengeluaran ada beberapa organ, di antaranya ini adalah sepasang ginjal yang ada di pinggang kita. Maka sering orang bilang sakit pinggang, sebenarnya bukan pinggang yang sakit, tapi ginjalnya sebenarnya. Ginjal juga penampangnya bisa dilihat seperti ini. Selain itu ada organ pengeluaran berupa hati. Hati adalah laboratorium tubuh. Kenapa? Fungsinya banyak sekali. Bisa mengubah provitamin A menjadi vitamin A, provitamin D menjadi vitamin D, merombak sel darah yang sudah rusak, masih banyak lagi. Dan yang ketujuh adalah sistem koordinasi. Ada di rongga kepala kita, di bagian otak. Otak sebagai pusat syaraf. Selain otak, ada juga indera dan hormon. Kita tahu ada salah satu hormon namanya endorfin ya. Ini adalah hormon happy. Kalau kita happy, kalau kita gembira, sukacita, maka seluruh tubuh kita juga mengalami pemulihan. Kita yakin ini semua hormon yang diberikan Tuhan supaya kita selalu sukacita, bersyukur selalu. Supaya badan kita tetap sehat. Tubuh kita sehat karena ada sistem-sistem yang saling bekerja sama. Mari kita bahas kerjasama dari sistem-sistem tersebut. Pertama, sistem rangka. Rangka ini ibarat bangunan. Tubuh kita tersusun dari tulang-tulang yang menyangga dan melindungi organ-organ. Organ-organ yang penting seperti tadi melindungi jantung, melindungi hati, melindungi paru-paru, melindungi otak kita, ya. Berikutnya, sistem rangka ini dapat bergerak atau dapat digerakkan karena adanya otot. Ini ya, kalau kita lihat otot. Nah, otot itu bahasa ilmiah, bahasa sehari-harinya daging. Tengkorak kita, rangka kita, tulang-tulang kita ditutupi oleh otot. Nah, otot ini bisa menggerakkan tulang, dan otot ini dapat menggerakkan tulang karena adanya energi. Energinya dari mana? Didapat dari makanan yang kita makan. Makanan menjadi energi karena proses pengolahannya itu terjadi dalam tubuh kita. Energi itu diperoleh pada waktu makanan diproses menjadi sari-sari makanan dan mengalami
oksidasi. Oksidasi itu pembakaran sari makanan. Pembakaran sari makanan memerlukan oksigen. Oksigennya diperoleh dari mana? Diperoleh pada waktu kita menghirup udara. Gas oksigennya masuk ke dalam hidung kita, kemudian dilanjutkan ke bagian di leher kita. Ini ada 2 saluran ya. Yang depan ini adalah tenggorokan. Tenggorokan adalah saluran udara atau saluran napas dari hidung, udara masuk ke tenggorokan, lalu ke cabang tenggorokan, kemudian masuk ke dalam paru-paru. Paru-paru itu kalau kita lihat penampangnya, di dalam paru-paru ada saluran paru-paru, ada juga gelembung paru-paru. Nah, di gelembung paru-paru ini ada yang warna biru dan warna merah. Warna merah melambangkan vena pulmonalis, yang biru adalah arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis adalah pembuluh nadi paru-paru yang berisi darah kotor dari jantung, dan vena pulmonalis berisi darah bersih. Setelah kita menghirup oksigen, si oksigennya dibawa oleh pembuluh darah ke jantung. Dari jantung dipompa ke seluruh bagian membutuhkan. Jantung bisa memompa darah, juga mengangkut sari-sari makanan, juga oksigen, karena ada syaraf yang bekerja, yaitu syaraf tepi otak ke-10. Namanya syaraf vagus. Nah, sistem syaraf bekerja sama dengan indera dan hormon, mengkoordinasi seluruh sistem yang ada dalam tubuh kita. Maka terjadilah metabolisme. Metabolisme merupakan proses penguraian dan pembentukan zat di dalam tubuh, disertai perubahan bentuk energi. Pertemuan kali ini kita hanya membahas sistem organ dalam tubuh kita dengan fokus hubungan kerja organ-organ di dalam sistem tubuh kita. Jadi bisa kita bayangkan ya, kalau satu sistem organ kita terganggu, seluruh metabolisme tubuh pun terganggu. Ya, sebagai contoh, pernah sakit gigi? Nah, saat kita sakit gigi, tidak semata-mata gigi atau gusi yang sakit, tetapi organ tubuh yang lain. Karena syaraf yang ada di gigi atau di gusi ini bisa mempengaruhi ke telinga, ke mata, ke ginjal, ke bagian tubuh yang lain. Sistem-sistem organ ini cukup rumit, sehubungan juga organ-organ tersusun atas jaringan-jaringan. Dan jaringan-jaringan tersusun atas bagian yang lebih kecil lagi, yaitu sel-sel yang menyusunnya. Di kesempatan yang akan datang, kita akan belajar lebih terperinci, mulai dari yang sangat kecil sel, jaringan, dan organ-organ lebih detail lagi. Kita sudah mempelajari sistem-sistem organ pada tubuh kita. Sekarang, silahkan tuliskan 7 sistem organ pada tubuh manusia dan tuliskan fungsi masing-masing sistem tersebut. Kumpulkan ya pada pertemuan selanjutnya. Demikian materi IPA kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat.